Renungan Harian Katolik, Minggu 29 Mei 2022. Stefanus Martir Perdana. Peringatan pentingnya ketaatan kepada Kristus. Doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. "Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa,
Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Stefanus martir perdana. Seakan belum cukup orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, kini mereka menambah dosa dengan membunuh Stefanus, murid Yesus. Kisah martir perdana ini menunjukkan satu hal penting. Manusia berdosa tidak berdaya memerdekakan diri mereka sendiri. Hanya anugerah Allah yang bisa melepaskan mereka dari belenggu dosa. Di mata Allah, kematian Stefanus bukan merupakan kekalahan, melainkan kemenangan. Itu sebabnya Stefanus mendapatkan peneguhan bahwa saat-saat genting musuh hendak menerkam, ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di samping kanan Allah. Menghadapi kematiannya, Stefanus menunjukkan kebesaran hati seperti yang diperlihatkan oleh Tuhannya, yaitu mengampuni musuh. Apa dampak kemenangan Stefanus? Pertama, Injil tersebar keluar Yerusalem. Lewat penganiayaan begitu dahsyat yang dimulai dari penganiayaan Stefanus, para murid terpaksa keluar dari kota itu. Mulailah kita melihat pengabaran Injil dilakukan di luar Yerusalem. Kedua, munculnya Saulus, yang kelak berganti nama menjadi Paulus. Walau Paulus dulunya adalah penganiaya umat Tuhan, lewat peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, kelak dia akan menjadi saksi Kristus yang sangat aktif, yang dikhususkan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Peran Paulus sangat besar bagi perkembangan gereja dan Injil Kristus di kemudian hari. Tiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada umatnya adalah bagian dari memikul salib yang mendatangkan kemajuan bagi kerajaannya. Iman semakin teruji, Injil bertambah masyhur, dan hamba-hamba Tuhan sejati dibangkitkan. 2. Peringatan pentingnya ketaatan kepada Kristus. Tuhan Yesus datang segera dan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia membagikan air kehidupan kekal kepada orang percaya yang setia, namun hukuman kepada orang yang tidak percaya. Itu semua karena Yesus berkuasa, sama seperti Allah Bapa adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bagi mereka yang memenuhi syarat ketaatan akan mendapat air kehidupan dan masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kota sempurna umat tebusan Kristus. Malaikat yang mengantar Rasul Yohanes pada penglihatan-penglihatan kitab Wahyu diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kitab Wahyu bukan merupakan karangan manusia ataupun malaikat. Sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, Yesus adalah pengenapan kitab Yesaya. Dan sebutan bintang timur menjadi lambang pengharapan zaman Mesias
yang akan mengakhiri zaman kegelapan. Kita umat Tuhan yang telah ditebus digambarkan sebagai pengantin perempuan yang dengan semangat menyambut kedatangan pengantin pria, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah kerinduan orang percaya, seperti doa yang diajarkan Yesus sendiri. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus ingin supaya kedatangannya selalu ada di mata hati kita, supaya kita selalu mengingat pentingnya ketaatan bagi masa depan kita. 3. Doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Ketika Yesus mendoakan para muridnya, Ia menyatakan bahwa misi Bapa baginya akan dipercayakannya kepada para muridnya. Sebagai akibat penerusan misi oleh para muridnya itu, maka akan terbentuk kesatuan para murid, yaitu gereja Tuhan dari zaman ke zaman sampai sekarang ini. Dengan demikian, isi doa Yesus ini mencakup seluruh rencana kekal Allah sampai terwujud dalam karya Yesus di sepanjang sejarah gerejanya. Jadi, seluruh perjalanan misi dan kehidupan orang beriman diletakkan Yesus di dalam kerangka hubungan dan rencana kekal Bapa, rencana keselamatan, Putra, penggenapan rencana keselamatan, dan Roh Kudus, pengudusan gereja. Ada dua hal penting dalam doa ini. Pertama, misi perwataan Injil. Gereja hanya akan bertumbuh bila kita setia mewartakan kabar keselamatan dalam Kristus. Kedua, Yesus tidak saja menginginkan agar makin banyak orang diselamatkan karena percaya kepadanya. Ia juga menginginkan agar mereka menjadi satu. Kesatuan yang diinginkannya dari gerejanya bukan sekedar kesatuan yang lahiriah. Yang diinginkannya adalah kesatuan mesra seperti yang terdapat di dalam hubungan Yesus dan Bapa. Kesatuan merupakan kekuatan yang memelihara orang beriman untuk terus berkarya walau banyak mengalami rintangan. Dan akhirnya, semua manusia mengakui kebenaran Injil Kristus demi kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama saudara seiman mau bersatu di dalam naungan-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan untuk berkarya bersama, melakukan pelayanan, dan mewartakan Injil-Mu. Bimbinglah, berikanlah keteguhan hati, dan lindungilah kami dalam menjalankan tugas ini. Sekiranya semakin banyak orang memperoleh keselamatan-Mu, kami mau selalu taat akan perintah-Mu. Amin.